Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Adib Fakihudin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membahas tentang perbankan syariah di masa pandemi COVID-19. Selain di bidang kesehatan, sektor yang paling terasa dampaknya adalah sektor ekonomi. Ekonomi berdampak nih di Indonesia semenjak masa COVID-19. Diakibatkan karena maraknya kebijakan PSBB yang menyebabkan laju pertumbuhan perekonomian semakin melambat. Salah satu sektor yang juga merasakan dampak tersebut adalah sektor perbankan, terutama dikarenakan adanya kebijakan penundaan pembayaran cicilan bagi nasabah untuk menghindari penularan COVID-19. Hal ini berdampak pada beberapa sektor ekonomi yang kemudian lumpuh total. Jadi semakin lama semakin berkurang karena nasabahnya itu tidak membayar cicilan karena COVID-19 itu. Lama-kelamaan jadi lumpuh total. Kemudian muncul kekhawatiran industri perbankan mengalami liquidity crash yang dapat menyebabkan krisis pada sektor perbankan. Namun, pada perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap akadnya, membuat perbankan syariah lebih fleksibel daripada bank konvensional. Dalam menghadapi COVID-19, bank syariah dapat mengambil langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat kerja. Apa saja sih mereka di bank syariah itu kok bisa menjadi fleksibel daripada bank konvensional? Nah, sini ada 5 caranya. Pengen tahu? Oke. Yang pertama, nih, penyemprotan disinfektan dan penyediaan hand sanitizer. Disinfektan membunuh virus yang menempel di gagang pintu, besi tangga, dan spot lain yang sering dipegang banyak orang, seperti ada kursi, itu juga sering dipegang orang, terus ada meja, ada banyak dah ATM dan sebagainya berikutnya. Lalu yang kedua nih, mengisolasi dan memantau karyawan yang pulang dari perjalanan dinas. Prosedur ini wajib dilakukan terutama apabila karyawan baru pulang dari perjalanan dinas luar negeri atau kota yang merupakan wilayah penyebaran COVID-19. Contohnya di Jakarta. Tempat saya ini nih, Jakarta ini, penyebaran COVID-nya, wah, Masya Allah. Nah, lalu lanjut, yang ketiga, nih, penggunaan detektor suhu. Mendekati suhu setiap orang yang masuk deteksi itu. Kantor dengan infrared sensor bisa menjadi langkah pencegahan penularan COVID-19 karena orang yang terinfeksi COVID-19 umumnya memiliki gejala demam, batuk, dan sesak napas. Lalu yang keempat, penerapan social distancing, jaga jarak antara orang. Di bank syariah, berhubungan dengan pelayanan konsumen dapat menerapkan social distancing, seperti mengatur jarak antrian, atau mengefisienkan layanan agar tidak terjadi antrian. Misalnya menambah jumlah customer service atau jarak minimal 1,5 meter. Jadi di bank syariah nih misalnya cuma ada 2 customer service. Nah, ketika masa pandemi tersebut mereka membuka 1 lagi atau bahkan 2 agar nasabah itu tidak banyak yang antri sehingga ada jarak antara mereka semua agar tidak tertular oleh COVID-19. Terakhir nih, yang kelima, work from home. Di tengah pandemi yang belum dapat diprediksi kapan berakhir, work from home
atau bekerja dari rumah menjadi satu-satunya opsi untuk mencegah keadaan lebih buruk bagi karyawan maupun perusahaan. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan bank syariah adalah melalui layanan digital banking. Perbankan digital. Apa itu digital banking? Yaitu layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan customer experience. Serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan. Jadi ketika mereka agak malas atau masih kurang mengerti dengan perbankan digital, mereka bisa datang ke kantor bank syariah yang cabang ataupun yang pusat. Nah, tapi di situ kita harus tetap mengikuti prosedur, yaitu dengan menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Layanan digital banking memungkinkan nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan yang biasa dilakukan melalui kantor cabang seperti membuka rekening, investasi, mengisi e-wallet, dan yang lainnya. Semua aktivitas tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel sehingga nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor cabang dan dapat membatasi diri dalam rangka meminimalisir penularan virus corona atau COVID-19. Jadi, kesimpulan dari semua itu adalah COVID-19 melemahkan sektor perekonomian di dunia, salah satunya sektor perbankan yang ada di Indonesia, ya seperti sudah dijelaskan tadi. Sehingga perlu antisipasi yang dilakukan oleh perbankan untuk mencegah penularan COVID Corona demi menjaga kestabilan perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti tadi yang karena di era global kita menggunakan digital banking. Nah, saat ini Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang mengenakan hati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.